Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025, berjudul Merdeka Membangun Hubungan. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Efesus pasal 4, ayat 17 sampai 32. Kitab Efesus pasal 4, ayat 17 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah baru yang boleh kami nikmati hari ini, Tuhan. Saat ini kami ingin membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh membuka hati kami dan kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan secara pribadi kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sobat WB, setelah kita membaca ayat-ayat bacaan hari ini, mari kita merenungkannya bersama-sama. Dan mari kita temukan hal apa yang Roh Kudus ingatkan untuk kita secara pribadi. Ada pertanyaan yang bisa menjadi perenungan kita hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimanakah sikap dan perkataan kita di dalam membangun relasi dengan saudara seiman?
Pertanyaan selanjutnya, apa kaitannya dengan mengenakan manusia baru? Sobat WB, kemerdekaan kita di dalam Kristus bukan berarti kita bisa bebas hidup dengan mengikuti pikiran dan kemauan kita sendiri. Namun, justru sebaliknya, kita menghargai kemerdekaan ini dengan hidup mengenakan yang terus diperbaharui. Kita perlu belajar terus bertumbuh mengenal Kristus, karena apa yang kita dengar dan pahami tentang kehidupan baru di dalam Kristus adalah hal yang perlu terus kita sadari dan lakukan. Sesungguhnya di dalam Kristus kita perlu terus belajar menanggalkan cara pikir dan sikap hati manusia lama kita, supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan sikap hati dan cara pikir yang baru, yaitu yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan. Sobat WB, jika kita terus bertumbuh menyadari hal ini, maka kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan desain Allah. Berkata benar seorang kepada yang lain, tidak menyimpan dosa dan kemarahan terhadap yang lain, karena itu dapat memberi kesempatan kepada iblis. Berhenti melakukan dosa dan bertumbuh dengan melakukan yang sebaliknya. Tidak berkata kotor, memaki, mengumpat, tetapi membangun dengan kata-kata kita. Selanjutnya, tidak mudah menjadi pahit, geram, marah, menyebabkan kegaduhan atau pertengkaran dan fitnah. Semua hal ini menunjukkan bahwa kita mengalami perubahan cara pikir dan sikap hati karena kita semakin mengenal Kristus. Sobat WB, di dalam membangun hubungan kita pun mengalami kemerdekaan. Kita menjadi pribadi yang otentik. Kalau dibaca, tidak munafik. Dan kita bersedia berpartisipasi di dalam sebuah komunitas, khususnya komunitas orang percaya. Inilah tanda bahwa kita bertumbuh dalam mengenal Kristus. Sobat WB, adakah kita mengalami kemerdekaan ini? Jika kita mengalaminya, itu tanda bahwa kita makin bertumbuh mengenal Dia. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita, lewat berkat apa yang sudah kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang boleh menegur dan mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan jika sampai hari ini kami masih hidup mengenakan manusia lama kami. Ampuni kami jika kami masih belum bisa hidup merdeka dari manusia lama kami Tuhan. Dan saat ini, waktu ini Tuhan kami mau belajar. Kami ingin berproses mengenal Engkau dalam hidup kami. Lewat firman yang sudah Engkau ajarkan pada kami hari ini, kami ingin melepaskan manusia lama kami Tuhan. Seperti misalnya kami mungkin masih menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kemarahan atau dosa lain yang kami perbuat. Kami ingin hidup diperbaharui Tuhan. Kami ingin mengenakan manusia baru kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami ingin terus mengenal Engkau dalam hidup kami. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perubahan cara pikir dan sikap hati yang benar dalam berkomunitas adalah tanda bahwa kita semakin bertumbuh mengenal Kristus.